Ini ada pertanyaan di Instagram. Dok, penjelasan tentang kista dong, masih bisa punya anak nggak kalau ada kistanya? Terima kasih. Halo dulu. Halo. Ketemu lagi dengan kita berdua. Ini sambil jalan kita jawab pertanyaan ya. Ada pertanyaan apa? Ini ada pertanyaan di Instagram. Dok, penjelasan tentang kista dong, masih bisa punya anak nggak kalau ada kistanya? Terima kasih. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai kista ovarium itu adalah tumor yang kena di indung telur. Jadi pada wanita itu kan ada rahim, ada 2 indung telur. Jadi kista ovarium itu adalah kista tumor yang mengenai kedua atau salah satu dari indung telur. Nah, kista itu sendiri dibagi berdasarkan ukuran menjadi 2. Jadi jika kistanya lebih dari 5 cm itu dianggap suatu kista penyakit, jadi biasanya harus dioperasi. Kalau kista di bawah dari 5 cm biasanya dianggap kista fisiologis atau kista yang hanya terjadi karena gangguan hormonal atau ketidakseimbangan hormonal. Jadi nggak harus segera dioperasi. Jadi biasanya hanya diobservasi aja 3 bulan sekali di USG, dilihat nanti apakah dia membesar atau mengecil. Kalau dia mengecil ya sudah tidak ada masalah. Kalau dia membesar baru dilakukan tindakan. Kemudian kista ini juga dibagi lagi 2, jadi kista jinak atau kista yang ganas. Tapi untuk jinak ganas ini baru ketahuan kalau sesudah dioperasi. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah pasien menderita kista bisa hamil? Sebenarnya bisa saja, selama kista ini tidak mengganggu fungsi dari ovariumnya. Jadi selama ovariumnya masih bisa berfungsi, masih bisa menghasilkan sel telur secara normal, otomatis si ibu tetap mempunyai kans atau peluang untuk hamil. Tapi apabila kista ovariumnya ini sudah sampai mengganggu ke proses ovulasi, artinya sudah mengganggu proses sel telurnya berkembang. Nah, di situ baru bisa menghambat wanita hamil. Biasanya kalau kita patokannya gini, jadi kalau seorang wanita baru menikah kemudian dia ada kista, kita tetap menunggu sampai 1 tahun. Jadi ditunggu sampai 1 tahun, kita harapkan dia akan hamil secara alami. Nah, kalau sampai 1 tahun menikah, hubungan suami istri normal, kemudian ada hamil-hamil juga, maka dianggap kista ini adalah mengganggu. Jadi kalau secara kemungkinan atau probabilitasnya, kemungkinannya wanita yang punya kista itu kalau diambil kistanya dengan tidak diambil kistanya, peluang untuk hamil lebih besar jika kistanya diambil. Jadi cuman seperti saya bilang tadi, jadi kita nggak buru-buru langsung ambil atau tidak. Jadi kita menunggu 1 tahun, 1 tahun dicoba program alami tidak hamil, mungkin lebih baik kistanya diangkat dulu, diambil dulu, baru dilanjutkan dengan program hamil. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi masih memungkinkan untuk hamil selama kistanya itu tidak mengganggu proses ovulasi. Jadi tapi kalau ibu punya kista, saran saya coba konsultasikan dulu dengan dokter terdekat untuk melihat kira-kira kista ini arahnya kemana sih, ke jinak atau ganas. Kalau ke jinak ya mungkin kita bisa observasi dulu, program alami dulu. Tapi kalau misalnya arahnya lebih kemungkinan ke ganas, ya mungkin lebih baik kistanya diambil dulu gitu. Jadi karena kita sendiri kadang-kadang bisa sih sebenarnya kalau begitu melihat USG, oh ini kemungkinannya ini lebih ke arah ganas. Kemudian kita juga bisa cek lab untuk menentukan arahnya ke ganas atau jinak. Jadi harus dipastikan dulu sih aman atau tidaknya untuk menunggu atau tidak. Jadi seperti itu sih kurang lebih. Kira-kira semoga bisa terjawab ya dari penjelasan saya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti kita akan bahas lagi dalam momen-momen seperti ini. Jika video ini bermanfaat bisa di-share ke media sosial Anda. Yang penting jangan lupa apa?
subscribe, like, komen, terus follow Instagramnya. Ya, follow Instagram saya, Instagram istri. Kita biasanya ada Q&A juga Ya, ya. kita di Q&A situ. seminggu sekali. Mungkin kalau ada waktu luang juga kita bisa lebih dari seminggu sekali. Dan biasanya untuk Q&A live itu di IG-nya istri. Jadi follow Kalau aja yang IG istri. collab sama dokter-dokter spesialis lain ada di IG Dr. Rizal Fitni SPUG. Oke, IG-nya di bawah ya. Oke, dadah.